Di antara reruntuhan sejarah kuno, terdapat satu nama yang terus disebut dalam lintasan ilmu pengetahuan, yaitu Pliny the Elder, seorang ilmuwan, penulis, dan petinggi militer Romawi yang hidup di abad pertama Masehi. Dalam usianya yang relatif singkat, ia menghasilkan karya yang tak hanya mencerminkan zamannya, tetapi juga mewariskan semangat intelektual kepada dunia yang belum dilahirkan. Karya itu adalah Historia Naturalis, sebuah ensiklopedia besar yang diterbitkan pada tahun 77 Masehi. Ia tidak hanya menjadi catatan pengetahuan, tetapi juga menjadi bentuk awal dari usaha manusia untuk memahami dan mengklasifikasikan alam semesta. Dalam 37 buku dan lebih dari 2000 subjudul, Pliny berusaha menyusun segala yang diketahuinya tentang dunia, berupa langit, tanah, tumbuhan, hewan, logam, seni, dan bahkan tubuh manusia. Pliny tidak bekerja dalam laboratorium, tidak memiliki teleskop atau mikroskop. Ia hanya mengandalkan laporan perjalanan, manuskrip kuno, pengamatan langsung, dan kisah-kisah dari pelaut, petani, dan tabib. Ia tidak menuntut kesempurnaan ilmiah, tetapi ia menginginkan totalitas bagaimana gambaran dunia yang sebagaimana bisa diketahui oleh seorang manusia pada zamannya. Historia Naturalis tidak hanya sebuah buku. Ia adalah usaha untuk merangkum pengetahuan umat manusia dalam satu sistem, satu narasi dan tubuh teks. Sebuah proyek intelektual yang belum pernah dicoba sebelumnya dalam sejarah barat. Dan hari ini, hampir 2 milenium kemudian, kita masih bisa membuka halaman-halaman tersebut, bukan untuk mencari jawaban yang sempurna, akan tetapi untuk memahami dari mana pencarian pengetahuan kita bermula. Sekarang mari kita mulai dari awal. Siapa sebenarnya Pliny the Elder? Pada tahun 77 Masehi, seorang pria bernama Pliny the Elder mengukir sejarah intelektual dunia dengan menerbitkan sebuah karya besar berjudul Historia Naturalis. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, akan tetapi beliau juga seorang komandan angkatan laut dan penulis produktif yang hidup di bawah kekaisaran Romawi. Di tengah kekacauan politik dan ekspansi militer, Pliny menyisihkan waktunya untuk mengamati, mencatat, dan mengorganisasi pengetahuan yang tersebar di dunia Romawi saat itu. Pliny lahir pada tahun 23 Masehi dan menunjukkan ketertarikannya pada ilmu pengetahuan sejak muda. Ia mempelajari bahasa Latin dan Yunani, membaca karya-karya filsuf Yunani, dan mengoleksi informasi dari berbagai sumber, termasuk dari para ahli pertanian, tabib, dan pelaut. Obsesi ini membuatnya terdorong untuk menyusun pengetahuan tersebut dalam satu karya yang besar. Zaman di mana Pliny hidup bukanlah era ilmiah seperti sekarang. Metode ilmiah belum terbentuk secara sistematis. Pengetahuan bercampur antara pengamatan empiris, mitos, dan laporan-laporan yang belum diverifikasi. Namun justru karena itu, upaya Pliny dalam menyusun ensiklopedia menjadi pencapaian monumental bagi zaman kuno. Pliny percaya bahwa tugas utama seorang cendekiawan adalah mengumpulkan pengetahuan untuk diwariskan. Ia menganggap pengetahuan sebagai warisan universal yang harus dicatat sebelum dilupakan. Dengan semangat ini, ia mulai menyusun Historia Naturalis, yang kelak akan menjadi ensiklopedia pertama dalam sejarah dunia barat. Dalam konteks dunia kuno, proyek Pliny merupakan langkah yang radikal. Ia tidak hanya menyalin informasi yang ada, tetapi juga menyusunnya dengan sistematika yang memungkinkan pembaca memahami dunia secara menyeluruh, dari astronomi hingga pertambangan dan zoologi hingga seni rupa. Historia Naturalis terdiri dari 37 buku yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan. Karya ini disusun dalam bentuk subjudul yang berjumlah 2493, sebuah jumlah yang luar biasa untuk standar literatur kuno. Pliny mencoba untuk mencatat segalanya, dari bintang-bintang di langit, jenis batuan, tumbuhan, obat, sampai sejarah seni lukis dan patung. Buku pertama adalah daftar isi yang sangat rinci. Ia menyebutkan nama-nama sumber yang ia kutip, berjumlah lebih dari 100 penulis, yang sebagian besar berasal dari Yunani. Ini menjadikan Historia Naturalis juga sebagai dokumentasi sejarah sumber-sumber ilmiah kuno yang banyak diantaranya telah hilang.
Subjek-subjek yang dibahas juga sangat luas. Buku 2 hingga 6 membahas kosmologi, geografi, dan astronomi. Buku 7 sampai buku 11 mengupas tentang zoologi dan fisiologi manusia. Buku 12 hingga 27 mencakup botani dan penggunaan tanaman dalam pengobatan. Dan buku-buku selanjutnya juga membahas logam, mineral, seni, dan teknik. Pliny tidak membedakan secara tegas antara fakta dan kepercayaan. Beberapa deskripsinya juga terdengar fantastis, seperti makhluk aneh atau fenomena alam yang tidak masuk akal menurut sains modern. Namun justru inilah nilai historisnya. Ia mencerminkan cara berpikir ilmiah pada masanya. Meski tidak akurat menurut standar sekarang, historian naturalis menjadi dasar bagi banyak generasi setelahnya. Di abad pertengahan, meski tidak akurat menurut standar sekarang, historian naturalis menjadi dasar bagi banyak generasi setelahnya. Di abad pertengahan, ensiklopedia ini disalin dan dijadikan referensi utama oleh para sarjana yang menunjukkan dampaknya yang panjang dalam sejarah intelektual Eropa. Pliny menyusun ensiklopedianya dengan pendekatannya khas, kompilatif, observasional, dan kadang spekulatif. Ia mencatat pengalaman langsung maupun laporan dari sumber sekunder tanpa selalu menguji kebenarannya. Namun dalam konteks zaman itu, pendekatan ini dianggap wajar. Metode kompilatif berarti bahwa Pliny mengandalkan literatur yang telah ada, terutama dari dunia Yunani. Namun ia juga mencatat apa yang ia lihat sendiri. Misalnya, dalam deskripsinya tentang tambang emas di Spanyol, ia memberikan gambaran yang sangat rinci dan teknis. Ia tidak selalu menyatakan keraguan terhadap informasi yang luar biasa. Pliny kerap menyisipkan cerita tentang manusia berkepala anjing atau bangsa yang hidup tanpa mulut. Ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan untuk mengkritisi, tetapi mendokumentasikan seluruh spektrum kepercayaan yang ada. Namun Pliny juga menunjukkan ketertarikannya terhadap observasi yang sistematis. Dalam bagian tentang tanaman obat, ia mencatat metode penyimpanan, waktu panen terbaik, dan pengaruh iklim terhadap kandungan kimia, yang mana ini akan memperlihatkan kecenderungan awal pada pemikiran ilmiah. Gaya penyampaiannya yang padat dan deskriptif, ia jarang menggunakan metafora atau retorika yang berlebihan. Bagi Pliny, substansi lebih penting daripada gaya. Ia menulis untuk digunakan, bukan untuk dikagumi, dan ini menjadi ciri khas penting dari historian naturalis. Setelah kematian Pliny akibat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi, karyanya tetap hidup. Historia Naturalis menjadi salah satu teks paling banyak disalin di biara-biara Eropa selama abad pertengahan. Ilmuwan seperti Isidore dari Seville dan Albertus Magnus menggunakan karya ini sebagai acuan. Pada masa Renaissance, minat terhadap pengetahuan kuno mendorong penerbitan ulang Historia Naturalis dalam bentuk cetak. Para humanis seperti Erasmus dan penjelajah seperti Columbus membaca Pliny sebagai panduan dalam memahami dunia alam dan geografi. Ensiklopedia modern seperti karya Denis Diderot pada abad ke-18 dapat ditelusuri akarnya hingga Pliny. Meski metode ilmiah sudah jauh berkembang, semangat menyatukan semua pengetahuan manusia dalam satu tempat masih mengacu pada warisan Pliny. Pliny juga memberikan warisan metodologis, ide bahwa pengetahuan harus dikumpulkan, dicatat, dan disebarluaskan. Ia menjadi simbol semangat intelektual yang tak mengenal batas disiplin, sebuah ideal yang tetap relevan hingga kini. Dalam dunia akademik modern, Historia Naturalis tidak lagi digunakan sebagai referensi ilmiah. Namun, sebagai dokumen sejarah ilmu pengetahuan, karya ini tetap menjadi bahan studi penting dalam bidang sejarah sains, filologi, dan budaya Romawi. Pliny the Elder bukanlah ilmuwan dalam pengertian modern, tetapi semangat keilmuannya melampaui zamannya. Ia menyusun Historia Naturalis bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang, demi memastikan bahwa pengetahuan tidak hilang begitu saja. Karyanya adalah cerminan dari dunia Romawi yang kompleks, di mana mitos dan sains, pengalaman dan cerita rakyat bercampur dalam satu narasi. Dari situ, kita bisa melihat betapa rumit dan kaya lanskap intelektual pada masa awal Kekaisaran Romawi. Melalui ensiklopedia ini, kita memahami bahwa pengetahuan tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia adalah akumulasi dari pengamatan, cerita, kepercayaan, dan catatan masa lalu yang saling tumpang tindih. Dalam hal ini,
Historia naturalis adalah cermin dari proses itu sendiri. Pliny meninggal ketika sedang melakukan penyelidikan ilmiah. Ia mencoba mengamati letusan Vesuvius dari dekat, ironis, namun juga puitis. Seorang ilmuwan yang wafat demi mengejar pengetahuan meskipun tanpa perlindungan teknologi modern. Akhirnya warisan terbesar Pliny bukanlah fakta-fakta yang ia kumpulkan, melainkan keyakinan bahwa dunia dapat dan harus dicatat, bahwa pengetahuan, meski tidak sempurna, tetap layak untuk dikumpulkan, dan bahwa usaha mencatat dunia adalah tindakan intelektual paling mendasar dari semua.